laporan saya juga nggak main-main gitu, saya nggak asal-asalan gitu. Jadi ya polisi juga udah menjadikan tersangka ya udah diproses terus saja. Perkembangannya masih terus ya. Kalau nggak salah kan udah panggilan pertama ya, jadi ya, ikutin aja terus gitu kan memang ada tahapnya. Jadi saya juga nggak bisa, maksudnya saya juga nggak bisa nge-push atau apa, memang semuanya ada proses. Jadi ya selama prosesnya berjalan dengan baik, maksudnya dengan benar sesuai hukum, ya saya ikutin terus. Fans tidak selamanya menjadi benalu, apalagi merepotkan. Walaupun rumahnya tidak terlalu besar, Denny dan Shanti nampak enjoy dengan keberadaan anggota KBJ ini. Bahkan keduanya bisa membaur dengan anggota KBJ. Dan beginilah cara Denny dan Shanti menikmati waktu santainya di balkon rumahnya yang ditemani oleh anggota KBJ. Di sore yang indah ini, Iya Pak Haji. bagaimana kalau kita menyanyikan lagu Iwan Fals? Hati kecil berbisik untuk berlipat dan Ada bayangmu kekasih. Menangis goyang dong. Menangisku karena Duka tengah menyelimuti Yuni Syara. Mantan mertuanya yang tak lain adalah ibunda dari Henry Siahaan berpulang ke rahmatullah lantaran sakit kanker usus yang menderanya selama 15 tahun. Perasaan kehilangan tak dapat ditutupi dari wajah Yuni. Air matanya jatuh saat mengantar jenazah almarhum yang genap berusia 80 tahun ke peristirahatan terakhirnya. Meski Yuni dan Henry tak lagi berstatus sebagai suami istri, Yuni tetap memberi penghormatan terakhir untuk mantan ibu mertuanya itu. Bagaimanapun juga, Yuni tetap harus membina hubungan silaturahmi demi buah hatinya Kevin dan Selo. Alhasil, upacara pelepasan jenazah yang kental dengan adat Batak ini mirip ajang reuni karena Yuni bertemu dengan keluarga mantan suaminya. Bahkan Yuni serta Kevin dan juga Selo terlihat larut dalam upacara pelepasan jenazah. tidak ada alasan untuk menjadi tidak baik dan bermusuhan gitu loh. Toh hubungannya kalau misalnya anak-anak saya tidak ada bekasnya. Mungkin kami ada ya mantan-mantan, tapi kalau anak-anak kita sih nggak ada mantan, nggak ada Ya, mantan. mantan ayah, mantan anak nggak ada. Jadi itu CCC berempat tuh Kevin, Caca, Cia, Ya, Kevin. Kevin Selo. Jadi Berpulangnya mantan ibu mertuanya ini sekaligus menepis soal kabar yang selama ini beredar tentang hubungan Yuni dengan mantan istri Henry yang pertama, Nur Afni Oktavia. Kedua mantan istri Henry ini bertemu, bahkan sempat berfoto bersama usai melayat mantan mertuanya ini.
Lantas, adakah kenangan antara Yuni dengan Nur Afni pada sosok opung dua jagoan kecilnya itu? Sedang berada di rumah duka. Ini kebetulan nih opungnya Caca Cia, Kevin Selo. Nah, kami berdua kan mantan-mantan ya. Mantan Bang Henry, mantan mantunya gitu ya. Kebetulan ya kami berdua di sini mengantar cucu-cucunya ya, anak-anak kami, bahwa opungnya saat ini sudah istirahat dengan tenang, dipanggil Sang Pencipta ke tempat yang lebih indah ya Mbak Fia. Betul, Jelasin. betul. Memang kita walaupun sudah dibilang Yuni tadi mantan, tetapi perpisahan itu tidak menghalangi hubungan kekeluargaan kita tetap mesra. Jadi memang kita sangat dekat dengan ibu almarhum, saya dan Yuni sangat dekat karena kita mengantar anak-anak kita. Karena itu opungnya ya, omanya, jadi kita harus berkumpul sama-sama. Dari kabar duka yang sedang menyelimuti Yuni Syara, kita beralih dengan kasus tersangkutnya suami Nafa Urbah, Zekli, terhadap kasus kekerasan yang melibatkan dirinya dengan Mario Lawalata yang merupakan temannya sendiri beberapa waktu lalu di sebuah kafe, yang kabarnya membuat Zekli menyandang status sebagai tersangka. Zekli yang kemarin menjalani proses pemeriksaan di Polres Jakarta Selatan enggan menanggapi kasus yang telah membawanya berurusan dengan hukum ini. Lantas, benarkah penetapan Zekli sebagai tersangka membuat Mario Lawalata puas? Apa kata Nafa Urbah mengenai penetapan tersangka terhadap suaminya ini? Benarkah ia tak peduli dengan nasib suaminya? Ada upaya perdamaian jadi. Pokoknya semua udah saya serahin ke bagian polisi, biar mereka yang melakukan penyidikan dan segala macam, biar yang kewajibannya. Thank you, terima kasih. Ada upaya perdamaian. Saya minta maaf. Ada Pak. Ya, saya minta maaf. Berapa pertanyaan sih? Biarin aja, saya nggak mau tahu. Saya nggak mau tahu. Mau urusan perempuan kek, mau urusan begajulan kek, mau urusan alkohol kek, mau urusan apa kek, saya nggak mau tahu. Saya capek. Saya udah cukup sehati, saya udah cukup dalam koridor saya sebagai istri. Lu mau denger atau enggak serah. Jadi ya berarti kan memang udah jelas semuanya gitu ya. Maksudnya pelaporan saya juga nggak main-main gitu, saya nggak asal-asalan gitu. Jadi ya polisi juga udah menjadikan tersangka, ya udah diproses terus saja. Perkembangannya masih terus ya. Kalau nggak salah kan udah panggilan pertama ya, jadi ya ikutin aja terus gitu. Kan memang ada tahapnya. Jadi saya juga nggak bisa, maksudnya saya juga nggak bisa nge-push atau apa. Memang semuanya ada proses. Jadi ya selama prosesnya berjalan dengan baik, maksudnya dengan benar sesuai hukum, ya saya ikutin terus. Beredarnya kabar soal penetapan dirinya yang sudah berstatus tersangka ini sempat memancing opini apakah Zekli akan ditahan pasca pemeriksaan dirinya kemarin. Dalam pemeriksaan, Zekli dicecar sejumlah pertanyaan seputar kekerasan yang diduga melibatkan dirinya. JL itu termasuk kooperatif dalam menyampaikan. Itu salah satu dari kebijakan dari penyidik untuk tidak melakukan tindakan lanjutnya. Karena juga selain itu juga butuh keterangan yang lebih lanjut terhadap perannya masing-masing. Jadi penyidik masih pendalaman dari kasus ini. Dalam pemeriksaan awal dari saksi memang ada yang mengatakan JTL ikut melakukan tindakan kekerasan. Tapi dari keterangan yang kita dapatkan belum bisa disimpulkan oleh penyidik bahwa apakah tindakan kekerasan itu dilakukan bersama-sama atau tidak. Karena harus dibutuhkan keterangan-keterangan lanjutan dari siapa-siapa yang hadir pada saat itu, terutama juga dari keterangan dari saudara A yang juga dipanggil. Jadi saksi boleh mengatakan apapun juga, yang jelas penyidik belum ada keyakinan bahwa ini harus bisa dilakukan penahanan meskipun dia dipanggil sebagai tersangka. Kita nggak mengarah ke modus, tapi mengarah pada tindakan kekerasan yang terjadi. Itu kita mengarah ke penyidik. Penyidik tidak akan melari latar belakang, tapi peristiwa yang terjadi saat itu. Kedewasaan memang butuh proses, namun tidak ada artinya jika kedewasaan yang telah didapat disalahartikan demi sebuah eksistensi.
Pemirsa, tak terasa 60 menit sudah kami menemani Anda. Dan jangan lupa saksikan terus Celeb on Cam setiap hari Senin sampai Jumat mulai pukul 13.30 siang. Hanya di Global TV tentunya. Terima kasih dan sampai jumpa.